I love you. I love you, baby. I do. I'm gonna put it in my pocket. And that's will you? Hey viewers, CVU kali ini re-upload film Central Intelligence karena pada video sebelumnya terdapat crash. Sebenarnya agak berat juga menarik kembali video tersebut, tapi ya aduh, it's okay lah. Oke, lanjut ya, kita ceritakan bagaimana awal mula film ini. Scene diawali dengan goyangan Robbie Wirdik yang sedang mandi di salah satu locker room sekolah. Kemudian gerombolan siswa jahil datang mengintip dan memergok Robbie. Di kejadian itu bersamaan dengan perpisahan yang dilakukan oleh Central High School yang mereka rayakan di aula lapangan basket. Kelvin Jet Joyner atau mempunyai julukan The Golden Jet adalah siswa yang dinobatkan siswa terfavorit di sekolahnya. Sampai-sampai kepala sekolah menobatkan Kelvin sebagai anak kesayangannya. Kelvin yang senang dan gembira melakukan backflip atau bahasa kerennya salto. Saat ia sedang memberi motivasi ke kawan-kawannya, tiba-tiba dikejutkan dengan dilemparnya Robbie Wirdik dalam keadaan telanjang ke dalam acara perpisahan tersebut. Para siswa pun tertawa melihat Robbie telanjang. Kemudian Kelvin memberikan jaketnya untuk menutupi tubuhnya. Robbie yang sangat malu, ia pun pergi. Gerombolan anak-anak jahil itu dipimpin oleh Trevor. Kelvin merasa sedih melihat kejadian itu dan film pun dimulai. Central Intelligence. 20 tahun kemudian, Kelvin sudah bekerja di suatu perusahaan. Ia menjabat sebagai seorang akuntan di perusahaan tersebut. Singkat cerita, di Facebook Kelvin, Central High School mengajak reunian, yang kemudian muncul notifikasi permintaan pertemanan dengan nama Bob Stone. Setelah mengkonfirmasi pertemanan itu, ia ditelepon oleh Maggie untuk memberitahu ada acara reunian yang diadakan di Central High School. Tiba-tiba, ia langsung di-chat oleh Bob Stone, yang ternyata ia adalah Robbie Wirdik. Bob Stone mengirimkan sebuah video sembari mengingat kegilaan yang pernah mereka lakukan. Bob Stone juga mengajak Kelvin untuk reunian di sekolah. Namun mereka janjian dulu untuk bertemu di kafe. Kemudian Kelvin pun datang ke tempat kafe itu dan mencari Bob Stone. Ternyata Bob Stone fisiknya sudah berubah, kekar dan berotot, sampai-sampai wanita penjaga kafe tertarik padanya. Saat Bob akan mengambil minuman, ada salah satu preman datang mengambil kursi Bob. Kelvin tak terima karena ada orang yang duduk di situ. Preman itu justru mengancam dengan pistol. Bob datang dan terjadilah keributan antara Bob dan para preman itu. Tak disangka Bob juga ahli dalam bela diri, layaknya The Rock yang pernah ia perankan di seri The Fast and the Furious. Kelvin kaget dan tak menyangka bahwa Bob sekuat itu. Singkat cerita, Bob meminta izin untuk menginap di rumah Kelvin. Bob beralasan keuangan dia saat ini sedang kacau setelah dipecat oleh atasannya. Bob pun meminta Kelvin untuk mencari tahu tentang sebuah halaman situs yang Kelvin retas. Ternyata halaman situs itu adalah lelang atau penawaran beberapa akun bank yang berisi jutaan dolar untuk para mafia. Lelang itu akan berakhir dalam 14 jam atau besok malam. Di sini kita diberitahu sedikit clue tentang apa yang terjadi setelahnya. Laptop Kelvin pun rusak karena bertumpah sebotol alkohol. Bob dan Kelvin memutuskan untuk tidur. Di sini hal lucu pun terlihat oleh Bob dengan pakaiannya yang ketat. Pagi pun tiba dan Kelvin akan berangkat kerja. Kelvin melihat Bob masih tertidur dan ruangan yang sudah berantakan. Tiba-tiba pintu diketuk dan ada kelompok agen CIA yang dipimpin oleh agen Harris. Harris mencari buronan yang bernama Bob Stone. Kemudian Kelvin mengatakan Bob ada di dalam. Namun setelah dicari, Bob sudah menghilang dan ruangan sudah tertata rapi kembali. Kelvin pun heran dan terkaget-kaget. Membuat saya kaget dan kalian pasti terkaget-kaget. Harris mengatakan bahwa Bob adalah agen CIA yang membelot setelah ditugaskan untuk mencari sebuah halaman atau page yang isinya adalah beberapa akun bank yang memiliki jutaan dolar. Bob membunuh temannya, Bill, untuk menghilangkan jejaknya. Kelvin pun diawasi ketat di kantornya.
Suatu ketika, Bob menelpon Kelvin dan meminta bantuannya. Bob mengatakan ia berada di lantai bawah. Harris yang mengetahui segera menangkap Bob. Kelvin pun kembali ke ruangannya. Dengan terkaget-kagetnya Kelvin, ternyata Bob sudah berada di ruangan Kelvin yang bersembunyi di balik pintu. Kelvin heran apa yang sebenarnya terjadi. Bob mengatakan bahwa Bob Stone adalah anggota CIA. Bob meminta Kelvin untuk membantunya. Kelvin menolak bergabung bersamanya. Akhirnya Kelvin pun dipaksa oleh Bob. Kelvin berteriak keluar dan mengatakan Bob berada di dalam. Adegan tembak-tembakan pun terjadi di sini antara agen Stone dan para agen lainnya yang dipimpin oleh Harris. Seperti kita lihat, acting Dwayne The Rock Johnson sudah terbiasa dengan acting aksinya di sini. Kemudian mereka pun berhasil kabur dengan taksi Uber yang dipesankan oleh Bob tadi. Di perjalanan, Bob menceritakan ada sebuah kelompok yang bernama The Black Pager. Kelompok itu mempunyai sebuah data atau page yang berisikan kode-kode akun bank yang diretas oleh Kelvin di awal scene tadi. Bob juga mengatakan misinya ingin menangkap kelompok Black Pager. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat untuk melepas GPS yang ada di dalam mobil. Bob juga menceritakan rekannya yang mati karena kelompok Black Pager setelah mereka berhasil mencuri page yang berisikan data-data akun bank itu. Saat mereka sedang berbicara, salah satu agen FBI menyerang mereka dengan motor. Bob berhasil dilumpuhkan oleh agen itu, namun Kelvin kabur dengan motor agen tersebut. Namun saat ia sampai ke rumahnya, ia malah dijemput oleh agen Harris. Harris mengatakan agen Bob Stone adalah anggota CIA yang membelot karena Bob Stone membunuh Bill, rekannya, untuk menutupi jejaknya dan kemudian mengambil data-data akun bank itu sendirian. Kelvin pun diberi sebuah pelacak apabila Bob Stone bersamanya. Kemudian Kelvin pun diantar pulang karena istrinya Maggie sedang konsultasi dengan Dr. Dan. Maggie sangat menginginkan seorang anak. Saat Kelvin pulang, ternyata ia kembali dibuat terkaget-kaget. Saya pun juga kaget. Dr. Dan yang bersama Maggie ternyata adalah Bob Stone. Maggie tak tahu jika itu adalah Bob Stone. Kelvin meminta Maggie pergi, namun Maggie melarangnya karena Maggie sudah terlanjur berkonsultasi dengan Dr. Dan. Adegan yang sangat lucu pun terjadi di sini antara Bob dan Kelvin. Intinya Kelvin dikerjain lah sama Bob Stone. Oh ya, Bob Stone sebenarnya menyamar sebagai Dr. Dan. Dr. Dan yang asli disekap di dalam lemari. Singkat cerita, Bob dan Kelvin pergi ke perusahaan Trevor, orang yang dulu pernah melempar Bob Stone atau Robbie Wirdick di aula. Trevor bekerja di sebuah perusahaan keuangan yang menjabat sebagai ahli dalam keuangan. Karena halaman situs yang Kelvin retas di awal tadi hanya bisa diakses oleh perusahaan internasional keuangan, yaitu Trevor. Mereka meminta bantuan jumlah transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Pager dan di mana lokasi transaksi itu dilakukan. Namun sebelum Trevor memberitahu, ia kembali membuli Bob Stone. Bob hanya bisa terdiam dan lemah. Ia justru mengingat masa lalu dirinya yang gendut dan dibully. Kelvin heran namun tidak terkaget-kaget. Kelvin meminta Bob memukul Trevor seperti yang dilakukan Bob di kejadian kafe itu. Bob pun pergi dengan wajah yang lemas. Setelah Kelvin mendapatkan lokasi transaksi itu, Kelvin ditelepon oleh Harris bahwa Bob Stone adalah salah satu kelompok Black Pager. Kelvin pun menyusul Bob dan meminta maaf atas kejadian Trevor. Kelvin juga mengatakan bahwa ia belum sepenuhnya percaya dengan Bob, bahwa dia bukanlah salah satu anggota Black Pager. Namun di sini Bob malah menekan tombol pelacak yang diberikan oleh Harris. Yang akhirnya Bob ditangkap dan dikurung di ruangan CIA untuk diinterogasi. Harris mencoba menggali informasi tentang pil dan lokasi transaksi kelompok Black Pager. Namun Bob enggan mengatakannya. Kemudian Harris pun mematahkan jari Bob. Kelvin yang merasa kasihan dengan Bob, ia pun kembali mempercayai Bob. Yang akhirnya Kelvin membantu Bob menyelesaikan misinya. Mereka pun berusaha kabur dari gudang CIA itu, yang akhirnya berhasil. Setelah berhasil kabur, mereka memasukkan jumlah dan lokasi transaksi yang diberikan Trevor ke GPS milik CIA. Mereka menemukan lokasi itu berada di Boston. Tak cukup waktu untuk menaiki mobil, mereka pun berangkat menggunakan pesawat, yaitu Golden Jet yang mereka curi di hangar. Di pesawat, Bob ngerjain Kelvin dengan mematikan mesin pesawat. Kelvin mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin mempunyai anak dari dulu, namun Kelvin ragu-ragu dengan dirinya. Bob pun kembali menyetabilkan pesawatnya. Setelah sampai di Boston, mereka berpisah. Bob segera menuju lokasi transaksi itu yang berada di parkir bawah tanah. Ternyata Harris mengetahui lokasi transaksi itu dan Kelvin curiga bahwa Harris lah kelompok Black Pager itu. Scene berpindah ke Bob yang sedang melakukan penawaran dengan bos mafia. Bob mengatakan bahwa ia adalah Black Pager. Saat Bob bertransaksi, Kelvin datang dan ingin mengatakan bahwa Harris lah Black Pager. Namun Kelvin ditembak oleh Bob.
Bob melanjutkan negosiasinya. Ternyata Phil datang dan ialah Black Pager sesungguhnya, serta ialah yang menyimpan data-data itu. Phil mengatakan data-data milik Bob itu adalah palsu. Di film ini diceritakan Phil mati dengan versi Harris maupun versi Bob. Ternyata Phil sengaja memalsukan kematiannya agar ia dapat membawa data-data itu sendirian dan tak mau berbagi dengan Bob. Kelvin pun terbangun. Ia dibingungkan dengan siapa sebenarnya Black Pager, Bob, Phil, ataukah Harris. Agen CIA yang dipimpin oleh Harris pun datang dan menyerang kelompok mafia itu. Adegan tembak-tembakan pun terjadi di sini. Kelvin pun mencuri kesempatan dan mengambil data-data itu. Bos mafia itu mengetahuinya. Ia pun mengejar Kelvin dengan mobil. Namun Bob datang menyelamatkan Kelvin. Akan tetapi Kelvin tidak percaya dengan Bob karena Bob tadi telah menembaknya. Kelvin kabur dan akhirnya ia disusul oleh Bob dan juga dihalangi oleh Phil. Phil meminta data itu kembali, tapi Kelvin enggan memberikannya. Kelvin dibingungkan siapa sebenarnya Black Pager, yang akhirnya adegan tembak-tembakan terjadi lagi. Di sini Kelvin menembak Bob karena ia menduga Bob adalah Black Pager, namun ternyata ia salah. Phil lah yang sebenarnya Black Pager. Phil sengaja menciptakan nama Black Pager itu untuk meyakinkan teroris atau mafia itu percaya bahwa Black Pager lah yang mempunyai data-data akun itu. Kelvin yang menyesal pun hanya terdiam dengan muka hitam dan muka melasnya. Namun di sini Kelvin melakukan black flip untuk mengalihkan perhatian yang akhirnya Bob bangkit dan merobek tenggorokan Phil. Phil pun terjatuh di sungai itu. Bob juga meminta maaf karena sengaja menembaknya karena tak ingin membahayakan Kelvin. Scene pun berpindah ke acara reunian di Center High School. Dengan terkaget-kagetnya, mereka diantar dengan helikopter bersama Harris. Harris meminta maaf karena telah menuduh Bob sebagai Black Pager. Saat memasuki acara reuni, Kelvin sengaja meretas voting, yang akhirnya voting raja di reunian itu jatuh kepada Bob Stone. Para siswa bingung siapa Bob Stone. Ternyata ia adalah Robbie Wyrdek. Trevor pun datang dan menghina Bob, tapi satu bogoman melayang ke arah Trevor, yang akhirnya Trevor pun pingsan. Scene diakhiri dengan telanjangnya Bob di depan seluruh alumni dan pertemuannya dengan orang yang ia sukai dulu, yaitu Darla. Oke, sedikit review dari CPU ya. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Rawson Marshall Tarver dan dibintangi oleh aktor terkenal seperti Dwayne The Rock Johnson dan Kevin Hart. Film ini terasa ringan buat kamu yang menonton film ini dengan adegan aksi-aksi komedi yang cukup menghibur. Ternyata sang sutradara Marshall berhasil mengemas rapi film ini sehingga kamu pun mudah memahaminya. Membaca penjelasan CPU tadi sebenarnya membangkitkan citra film sekelas American Pie yang mengandalkan humor vulgar menjijikan, situasi dewasa, dan lain sebagainya untuk mengundang tawa. Namun di film ini tidak disajikan begitu vulgar. Untuk ukuran film humor, Central Intelligence justru terasa jinak. Mungkin memang karena ada adegan yang disunting oleh lembaga lokal. Atau mungkin memang sejak awal filmnya tersaji seperti ini. Tapi tak ada humor yang mengandalkan unsur jijik. Tak ada fan service yang terlalu ditujukan ke laki-laki. Komedi yang tersaji malah sebenarnya terasa bisa dinikmati oleh kamu yang ABG hingga dewasa. Lucunya, ketimbang untuk karakter perempuan, fan service di film Central Intelligence justru terfokus kepada badan kekar The Rock. Tanpa humor vulgar ataupun fan service berlebihan, film ini mengandalkan karisma The Rock dan kemampuan komedi Kevin Hart. Hasilnya ternyata sangat menghibur. The Rock kembali tampil dalam pesonanya di film-film awalnya dulu, seorang pria perkasa namun dengan selera kocak. Sementara itu, Kevin Hart kurang lebih menyajikan karakter yang mirip dengan karakter-karakter sebelumnya seperti yang pernah mereka perankan di film Jumanji. Adegan penuh kocak pun terasa di film itu. Mereka berdua lebih fokus ke cerita dan mereka pun mampu membawa film ini dari awal hingga akhir. Tak hanya komedi, Central Intelligence pun diisi dengan adegan-adegan laga yang serius. Ya, bisa dibilang nggak setingkat dengan aksi The Rock di film Fast and Furious mungkin. Namun, bisa menghibur fan lah yang membutuhkan tembak-tembakan dan baku hantam sebagai hiburan. Central Intelligence sebenarnya nggak termasuk ke dalam film yang berbobot berat ya. Plotnya pun tergolong mudah dimengerti dan cukup sulit ditebak. Karisma The Rock, kemampuan komedi Kevin Hart, dan juga naskah yang melandasi Central Intelligence sukses menyajikan tontonan yang bisa membuat terpingkal-pingkal. Selama kamu bukan tipe penonton yang bisa tergoda dengan fisik The Rock yang disajikan fanservice panjang film, ini adalah film ringan yang bisa kamu saksikan sambil mengerjakan daring. Oke, mungkin itu aja review dari CPU ya. Kalau kamu punya reviewnya sendiri, bisa kamu tuliskan di komentar ya. Bareng saya Faiz, see you on my next more content.